hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. My heart longs to worship you, my soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship, worship you. Worship you. Worship, worship you. Worship you. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku
love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Mengasihimu Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Datanglah Roh Kudus lawat umat-Mu, pulihkan kami Yesus, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, lawat kota kami, lawat bangsa kami Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, Kau satu-satunya Yesus. Ku bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. I worship you, Ku sembah Kau, I worship you, ku sembah Kau with all my heart. senap hatiku. I give you praise. Memujimu, I worship you, ku sembah Kau, I worship you ku sembah Kau with all my senap heart. hatiku. I give you praise. Memujimu, I worship you, ku sembah Kau, I worship you ku sembah Kau with all my heart. hatiku. I give you praise. I worship you, Ku sembah Kau, I worship you ku sembah Kau
Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Berikut ini saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. BP2N Rayon 9 akan mengadakan webinar mengenai mengelola keuangan keluarga di tengah pandemi ini. Diadakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan pembicara PDP Rudi Limuria MACFP. Pendaftaran dapat menghubungi untuk Jemaat Induk Plus dengan Ibu Sari, untuk 9A dengan Ibu Dina, dan untuk 9B Ibu Lauren. Acara ini dibuka untuk umum terbatas 100 peserta. Pendaftaran ditutup tanggal 3 Desember 2020. Ibadah anak-anak diadakan setiap hari Minggu dan dapat diakses mulai pukul 6 pagi. Ibadah JC atau remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 12 siang di YouTube Junior Church Depok. GBI Kamboja tetap setia melayani jemaat. Adapun pelayanannya sebagai berikut: pelayanan konseling, pelayanan doa, pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan dan KKJ, serta pelayanan kedukaan. Untuk nomor telepon pelayanan di atas dapat Anda dapatkan di link deskripsi di bawah ini. Pastikan Anda tergabung dalam KULT, Community of Love, komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam KULT, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di layar. Saudara tetap dapat memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur melalui bank transfer dengan nomor rekening BCA 8691-55010 atas nama GBI Kamboja atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet. GBI Kamboja Depok kembali menyalurkan bantuan dompet peduli KUL pada hari Selasa 23 November 2020. Bantuan berupa paket kebutuhan pokok diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang setia menabur melalui dompet peduli KUL, sehingga banyak orang dapat dibantu di tengah pandemi ini. Untuk itu mari terus peduli dengan sesama dengan menabur melalui dompet peduli KUL di nomor rekening Bank Permata 0701800532 atas nama GBI Jalan Kamboja Depok. Kabar gembira, bagi saudara yang rindu beribadah bersama secara langsung di GBI Kamboja, maka GBI Kamboja akan membuka ibadah offline atau onsite. Ibadah new normal akan diadakan setiap hari Minggu. Ibadah perdana tanggal 6 Desember 2020, yaitu ibadah pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan ini merupakan ibadah di tengah pandemi, maka protokol kesehatan sangat diutamakan. Berdasarkan protokol kesehatan yang ada, maka jemaat yang dapat mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja adalah di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, tidak memiliki riwayat sakit bawaan, sehat dengan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja wajib untuk mendaftarkan diri setiap minggunya pada nomor telepon sesuai dengan jam ibadah yang dipilih. Untuk ibadah 1 dengan saudari Gracia Haan di nomor telepon 0882 9857 9218. Untuk ibadah 2 dengan Bapak Fernando Noya di nomor telepon 0895 3952 58736. Pendaftaran melalui WhatsApp dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan jam 2 siang dengan format WhatsApp, nama lengkap, usia, nomor telepon. Demikian pengumuman sepekan ini. Sesaat lagi kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga dan Voice of Pentecost. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasih-Nya, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa,
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian,
orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang mungkin ada di jalan. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, katakan amin. Dan saya percaya rahmat Tuhan selalu baru buat kita. Anugerah Tuhan selalu baru, kesehatan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Anugerah yang baru yang Tuhan sediakan buat kita, katakan amin. Oleh sebab itu ada mujizat hari ini buat saudara. Saudara yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan, katakan amin. Biar hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena Dia Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Yang setuju sekali lagi boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa hari ini saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, boleh yuk sama-sama kita mulai berdoa di dalam roh. Bangun roh kita saudara. Oh Rabashyandara Labataka. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Rabashyandara Labataka Ralabasyanda. Terima kasih ya Tuhan. Oh Ralabasyandara Labataka Ralaba. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur betapa Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya, Pak Denny, Pak Paul, Pak Johan, Pak Arianto. Kami mau berdoa buat gembala rayon kami, Pak Yongki, dan kedua wakilnya, Pak Hari dan Pak Riza. Kami berdoa untuk anak, istri, cucu, menantu mereka ya Tuhan. Ada di dalam perlindungan, ada di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Mereka dijauhkan dari sakit penyakit, virus, bakteri, bahkan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Ada penjagaan-Mu ya Tuhan, ada penyertaan-Mu atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga atas rumah mereka ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan hari ini kami juga mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Engkau sayang sama Indonesia. Kami tahu mata-Mu sedang tertuju atas Indonesia ya Tuhan. Kami tahu lawatan-Mu sedang terjadi atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Atas pulau-pulau, kota-kota, desa-desa ya Tuhan. Atas anak-anak mulai dari kandungan, anak-anak sekolah minggu, GC Youth, dewasa muda, orang-orang tua Tuhan. Hari-hari ini sedang Kau lawat dengan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami mau lihat revival yang besar atas Indonesia ya Tuhan. Dan kami mau berdoa hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan Indonesia ya Tuhan. Engkau sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Engkau sembuhkan dan pulihkan Indonesia dari krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata, COVID-19 krisis ekonomi, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Roh takut akan Tuhan diberikan atas mereka ya Tuhan. Kesehatan dan kekuatan juga diberikan atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biar Indonesia diselamatkan ya Tuhan. Berkati para dokter garda depan yang terus Tuhan ada berjaga-jaga untuk bangsa ini juga Tuhan. Di setiap rumah-rumah sakit yang ada Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih dan kami berdoa buat umat pilihan-Mu Israel Yerusalem ya Tuhan. Biar umat-Mu diselamatkan Tuhan, mereka mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Berkati Tuhan umat pilihan-Mu dan berkati taman doa rumah pengorbanan ya Tuhan. Biar bangsa-bangsa berdoa di tempat ini, mereka mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih, hari ini kami siap dan terus membuka hati roh kami untuk memuji menyembah Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami waktu kami
kami muji nyembah Engkau. Kami buka hati, kami buka roh kami. Kami ingin Engkau, kami perlu Engkau lebih dari siapapun dan apapun juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita terus menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, Kau hadir Tuhan di setiap langkahku, jangan pernah lepaskan. Oh Tuhan, yo sembah Tuhan saudara. Uriyalah masyani, Kau hadir setiap langkahku, Kau ada di sana Tuhan, menemaniku. Oh, aku bersyukur kepadamu. Kau ada Tuhan, Kau ada, kami tenang di dalam-Mu. Kau tahu cara menolong kami. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Ya, kami menyembah-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami memuji-Mu Tuhan. Oh Ralabaya Syanda, jangan lepaskan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu kami tenang. Oh Ralabaya Syanda, Ralabaya Syandi. Haleluya. Oh Ralabaya Syanda, Ralabaya Syandi. Kami tenang Tuhan, sebab hanya dekat-Mu kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami. Haleluya. Angkat tangan kita yuk tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi ya saudara sendiri katakan sama Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan sungguh Engkau setia. Kami ngalamin kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kan ku angkat tinggi tangan. Kami tahu waktu kami angkat tangan, Engkau turun tangan. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi yuk kita katakan. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita bersukacita, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamat kita, saudara. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Haleluya.
Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia, Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam, pasti saudara, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan menerangi jalan-jalan kita, saudara. Yuk sama-sama yang kuat katakan, firman terangi jalan, berisai iman di siap waktu. Dia lindungi kita, saudara, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam nama Dia Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kekuatan, saudara. Dalam namanya ada pengharapan, ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam, yuk angkat tangan kita sama-sama dengan iman, saudara. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Sebab hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku. Lagi-lagi serukan yang kuat. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Ya. Hanya di dalam kuasa, dengan iman pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kita mau declare sekali lagi, saudara. Dengan iman yang kuat kita mau katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus dahsyat, saudara. Yesus dahsyat. Haleluya. Kau baik buat kami. Rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke
yang Tuhan, kau pikirkan tentang hidupku. Dan aku bersyukur untuk itu Tuhan. lebih bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Yuk jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Kemanakah aku Jemaat Tuhan, dengan iman Engkau dekat. Dia ada di hati kita, saudara. dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terlalu dalam Tuhan, Dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. bolehkah angkat tangan kita di hadapan Tuhan? Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap kini. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ini janjiku Tuhan, ini janji kami. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini jadi pernyataan kita hari ini, saudara, di hadapan Tuhan. Kini aku Percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. tiada yang Apapun kondisi kita hari ini, saudara, bagimu. tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
Hati kami siap, roh kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar GBI Kamboja. Pada pagi hari ini Tuhan menaruh satu firman yang saya akan bagikan buat Anda semua. Biarlah kebenaran ini dapat menjadi sebuah acuan untuk kita melihat apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Semuanya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Perlu sebagai umat Tuhan, tubuh Kristus, untuk kita melihat apa yang terjadi, kemudian kita menyelaraskan diri bagaimana kita meresponi di tengah-tengah keadaan seperti ini. Semua keadaan goncang pada hari-hari ini. Tapi bagaimanakah posisi daripada orang-orang percaya di saat-saat goncang seperti ini? Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan itu, tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memberikan roh untuk tinggal di dalam manusia. Kami mengucap syukur pada hari ini Engkau hadir bersama-sama. Engkau akan menyatakan isi hatimu, kebenaran firman-Mu Engkau bukakan kepada kami, supaya kami tahu di hari-hari ini dan bagaimana meresponi Tuhan kebenaran firman yang Engkau mau kami lakukan di goncangan di hari-hari seperti sekarang. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kita sedang ada di dalam hari-hari yang penuh dengan goncangan ya, dan kita sedang ada di dalam situasi yang serba susah pada hari ini, tetapi Alkitab sudah menubuatkan keadaan itu. Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari surat Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita lihat Yesaya 60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Nah, Yesaya pasal yang ke-60 sudah menubuatkan satu kondisi yang akan terjadi di bawah kolong langit ini. Kondisi bukan saja kegelapan, tapi kondisi kekelaman. Nah, kita bisa lihat Alkitab juga sudah berkata di dalam ayat yang lain bahwa memang kita ada di bawah suasana yang gelap. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Dia. Seluruh dunia berada di bawah permainan kuasa si jahat. Itu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kembali lagi kalau kita melihat apa yang ditulis dalam Yesaya 60, dikatakan, saya mau kita lihat ayat yang kedua dari Yesaya 60 itu, dikatakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sama seperti 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, saya mau Anda memperhatikan apa yang dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau dikatakan kegelapan menutupi bumi, itu betul. Di mana memang pengaruh kuasa kegelapan ada di mana-mana. Di mana-mana pengaruh kuasa kegelapan itu ada. Tetapi ketika Yesaya menubuatkan kekelaman, berarti itu satu kondisi yang akan dialami bukan hanya untuk 1-2 kelompok manusia, tetapi kekelaman itu akan menutupi bangsa-bangsa. Ya, Anda bisa lihat ada dua hal ya. Pertama dikatakan kegelapan menutupi bumi, tetapi akan ada satu saat, satu keadaan di mana kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Nah, kekelaman itu sebuah tekanan, sebuah pengaruh dari kuasa kegelapan yang benar-benar semerata, yang mempengaruhi bangsa-bangsa. Bukankah yang kita lihat saat ini, kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa melalui pandemik yang ada. Pandemik satu keadaan yang menekan tidak hanya untuk 1-2 kota, bahkan bangsa. Bangsa-bangsa, seluruh bangsa saat ini sedang mengalami suasana ini. Seluruh bangsa sedang mengalami suasana kekelaman. Kekelaman itu menjadi satu tekanan,
satu tekanan yang dilakukan oleh perbuatan si jahat yang bentuknya berupa sakit penyakit seperti ini. Nah, justru ketika kita melihat sekarang kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa, maka Tuhan sedang mengarahkan perhatian kita kepada Yesaya 60. Apakah dikatakan di dalam Yesaya 60 ketika kekelaman, kondisi kekelaman itu seperti suasana yang ada sekarang ini, kesulitan ekonomi dan sakit penyakit dan lain sebagainya. Apakah sebenarnya yang harus ditangkap oleh orang percaya? Kalau kita lihat dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan di sini kita bisa melihat satu keadaan kekelaman yang menguasai bangsa-bangsa, yang menekan, di mana semua orang sedang mencari kelepasan, semua orang sedang mencari jawaban, semua orang sedang mencari pertolongan, semua orang sedang berteriak tolong, semua orang di tengah-tengah kekelaman seperti itu. Maka nubuatan Yesaya yang berikutnya juga harus terjadi, karena yang dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa itu tergenapi loh, ya. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa itu tergenapi, tapi yang lainnya juga akan tergenapi, yaitu dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita melihat hal ini, maka saya mau katakan inilah kondisi hari-hari terakhir. Inilah kondisi hari-hari terakhir di mana betul sebelum Yesus datang akan ada satu masa tekanan yang begitu luar biasa yang menutupi bangsa-bangsa, kekelaman yang membuat semua orang mencari pengharapan. Justru di tengah-tengah kekelaman seperti itu, justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, firman Tuhan kemudian bernubuat lagi. Terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi apa yang Tuhan katakan dalam kondisi seperti ini, memang ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sudah dinubuatkan, ada begitu banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Tapi hari ini saya hanya mau melihat di dalam Yesaya 60 buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang harus terjadi dalam hidup kita ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa? Maka kita bisa melihat dari ayat yang pertama dan ayat ketiga kita akan lihat. Dikatakan begini, bangkit, rise, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi dikatakan di tengah-tengah suasana kekelaman, ada perintah, ada nubuatan yang dilepaskan kepada umat Tuhan. Di tengah-tengah kekelaman, kamu bangkit. Di tengah-tengah kekelaman, kamu bangkit dan kamu akan menjadi terang. Sebab kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua tadi, dikatakan terang Tuhan terbit atasmu. Lihat di ayat yang pertama dikatakan terang Tuhan itu akan menjadi terangmu. Kalau dikatakan terang Tuhan terbit atasmu, di ayat yang pertama dikatakan terang Tuhan itu akan menjadi terangmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat suasana di sekeliling kita kekelaman menutupi bangsa-bangsa, saudara lihat keluar dari rumah saudara sudah lihat semuanya di dalam keadaan seperti ini, zona merah dan lain sebagainya. Tapi justru dalam situasi seperti ini, firman Tuhan berkata, terangku itu akan menjadi terangmu. Karena itu bangkitlah. Apa artinya semua ini? Ini berbicara tentang inilah saat yang terbaik untuk menjadi saksi di tengah-tengah suasana kekelaman. Justru di tengah-tengah suasana kekelaman, Tuhan sedang memanggil orang-orang yang Dia tebus, orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang telah diperlengkapi oleh Roh-Nya yang kudus. Tuhan sedang berkata, bangkit sekarang kamu dan menjadi terang. Ini bukan saatnya untuk bersembunyi Bapak Ibu Saudara. Ini bukan saatnya untuk kita diam saja. Tetapi ini saatnya untuk kita bangkit. Kita harus berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya terang Tuhan itu menjadi terangku, kemudian tersiar kepada banyak orang. Kita harus mulai bangkit. Jangan tinggal di dalam tempat persembunyian. Justru ini adalah saatnya untuk kita bangkit dan kita menjadi saksi dari terang Tuhan.
Karena kemuliaan Tuhan sebentar lagi akan menutupi bumi. Tahukah Anda bahwa agenda akhir zaman adalah kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi. Kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat kejahatan di mana-mana. Kita bisa melihat pandemi, kita bisa melihat semuanya. Situasi kesusahan. Tapi Alkitab juga bernubuat. Justru di akhir zaman, kemuliaan Tuhan itu akan tersiar, akan kelihatan. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan itu begitu dalamnya. Seperti air menutupi dasar laut, dasar bumi. Dan Tuhan sedang berbicara pada hari-hari ini. Mari orang-orang yang Dia tebus, orang-orang yang Dia kasihi, inilah saatnya untuk kita bangkit. Inilah saatnya untuk kita menjadi saksi. Karena kita harus memberitakan ketika orang mencari pertolongan, orang sedang mencari pengharapan, maka kita harus tahu bahwa pada kita ada pengharapan. Mungkin orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus, mereka sedang mencari pengharapan. Tapi buat kita orang-orang percaya, pengharapan itu sudah ada. Karena itu seperti firman Tuhan katakan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, mari kita bangkit. Ya, mari kita bangkit, mari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Karena roh Tuhan ada padaku, maka terang Tuhan itu harus terbit. Supaya kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata di antara bangsa-bangsa. Lalu kalau kita melihat di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini nubuatan. Ya, kita bisa lihat beberapa nubuatan tergenapi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa sedang terjadi. Kita juga melihat nubuatan yaitu bahwa Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan itu adalah terangmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Dan yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saatnya untuk kita berkata, Roh Kudus, aku harus bangkit. Kalau saudara bukan seorang yang mahir atau tampil berdiri di atas mimbar untuk khotbah, tidak perlu semuanya itu. Yang diperlukan adalah waktu saudara terima firman Tuhan, lalu saudara tahu bahwa roh Tuhan ada pada saudara. Mari saudara bangkit. Nanti Tuhan akan memakai Anda untuk menjadi saksi dimanapun Anda berada. Sesuai dengan profesi Anda. Mungkin profesi Anda adalah tukang sayur. Mungkin profesi Anda adalah Grab, mungkin posisi Anda adalah satpam, atau mungkin posisi Anda adalah karyawan. Apapun profesi Anda, ingat, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda kerjakan hari-hari ini, Tuhan mau supaya terang Tuhan menjadi terangmu, itu kemudian kelihatan kepada orang lain, sehingga kemuliaan Tuhan akan nampak. Hari-hari ini Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa akan terjadi satu revival. Akan terjadi kebangunan rohani yang belum pernah terjadi. Akan terjadi kebangunan rohani yang tidak lazim. Akan terjadi mujizat-mujizat yang tidak lazim. Akan terjadi terobosan-terobosan yang tidak lazim. Akan terjadi pemulihan-pemulihan yang tidak lazim. Unusual, hal-hal yang tidak lazim. Karena Tuhan sedang melakukannya, Dia sedang meninggikan namanya, maka Dia akan menyatakan kemuliaannya melalui karya-karya mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi. Supaya kita pernah berkata, semua orang tahu dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Dialah satu-satunya pengharapan manusia. Sehingga dalam keadaan apapun, ketika orang-orang sedang mencari pertolongan, orang-orang sedang mencari pengharapan, maka mereka akan bertemu dengan satu pengharapan yang pasti, yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam perenungan doa saya melihat banyak orang yang di dalam keadaan bimbang, bahkan di dalam keadaan sakit. Malaikat-malaikat Tuhan akan datang menuai dan memberitakan kepada orang-orang itu juga melalui mimpi-mimpi yang akan mereka alami, bahwa benar pengharapan manusia hanya ada pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buat kita sebagai orang-orang percaya, mari kita bangkit, mari kita siap, kita katakan, Roh Kudus, aku mau bangkit, aku mau siap bergerak, apapun, kemanapun Tuhan, aku siap untuk menjadi saksi bahwa perlindungan, pengharapan, keselamatan itu ada pada Tuhanku, Yesus Kristus. Jadi ini yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saatnya untuk bangkit, bukan saatnya untuk bersembunyi. Kalau kita bersembunyi,
maka kita tidak menggenapi nubuatan yang berikutnya, di mana dikatakan bangkit dan menjadi terang. Jadi kita harus lihat justru di tengah-tengah suasana kekelaman seperti ini, kita harus bangkit. Kita harus menyatakan siapakah terang itu yang sudah menjadi terang kita. Siapakah dia yang dapat menjamin kehidupan manusia kalau bukan Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara keluarga GBI Kamboja, mari bangkit. Sekali lagi apapun profesi Anda, bangkit, dengarlah firman Tuhan. Katakan kepada dirimu, aku bangkit sebab roh Tuhan ada padaku. Dan aku siap menjadi saksimu dimanapun aku berada, apapun profesiku. Kesempatan untuk bersaksi ini sekarang terbuka dengan luas. Sebab orang sedang membutuhkan. Orang membutuhkan doa-doamu, orang mencari kesaksian. Siapa yang dapat menolong mereka? Siapa lagi kalau bukan dari kita yang bergerak? Siapa lagi kalau bukan kita yang Tuhan mau hadir di tengah-tengah masyarakat? Jangan terintimidasi, jangan kita hidup di dalam keadaan ketakutan, jangan kita terpengaruh oleh suasana yang di luar sana. Karena memang setan selalu menyebarkan roh ketakutan. Setelah manusia ketakutan, terintimidasi, maka setan dapat mengambil kehidupan manusia. Tetapi kalau kita bangkit dan kita percaya bahwa Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Roh Tuhan ada padaku. Waktu kita bangkit, lalu kita siap untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada, maka penyertaan Tuhan akan menyertai kita semua dan nama Tuhan akan menjadi harum baunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita bangkit, mari kita genapi Yesaya 60. Anda boleh berdoa dan berkata, Tuhan, aku mau menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Aku mendengar pernyataan itu. Sebab Yesaya 60 ayat 1-3 itu juga berbicara tentang aku. Firman Tuhan sedang memanggil aku untuk aku bangkit, untuk aku menjadi terang di tengah-tengah kekelaman. Sehingga bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, terangku, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagiku. Kesaksian akan nama Tuhan harus terdengar sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita sama-sama berkata, Tuhan, pakailah aku di saat seperti ini. Karena kita sedang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dan di samping itu Bapak Ibu Saudara, ketika terang Tuhan terbit atas kita, kemuliaan Tuhan turun atas kita, maka kita pun akan mengalami bagian kita. Yaitu apa? Restorasi. Yaitu apa? Apapun yang pernah setan rusak itu akan kita alami lagi. Pemulihan itu ada di pihak kita. Supaya kesaksian kita menjadi lengkap. Kita bukan hanya memberitakan tentang Yesus, tapi kita juga sekaligus akan menjadi bukti bahwa pembelaan Tuhan, pemulihan itu menjadi bagian kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bangkit dan menjadi teranglah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sedang dipersiapkan Tuhan di hari-hari ini. Dimanapun, di kota-kota besar, di desa-desa, di pelosok-pelosok, Tuhan sedang memanggil orang-orang yang Dia tebus. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang Dia sudah meteraikan dengan namanya. Tuhan memanggil orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk tampil dan bersinar. Tampillah, bersinarlah. Ini adalah kerinduan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur buat kebenaran firman yang kita terima pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk firman yang Kau berikan buat kami. Sekarang kami tahu posisi kami di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah kekelaman seperti ini. Justru Engkau sudah memperlengkapi kami. Engkau telah memberikan Roh-Mu ada atas kami. Dan Kau telah memeteraikan kami dengan nama-Mu. Sekarang kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus bangkit. Kami harus siap dimanapun kami berada. Sesuai dengan profesi kami. Maka kami akan menjadi saksi bahwa Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah juru selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Dan kami tahu perjalanan kami masih panjang. Kami mau apa yang tertulis dalam Yesaya 60 tergenapi atas kehidupan kami. Supaya kami mempermuliakan nama-Mu. Nama yang harum. Yang harus dikenal di antara bangsa-bangsa. Yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa supaya kebenaran ini menguatkan jemaat, memberkati mereka. Sehingga kalau ada di antara mereka yang lemah, ada di antara mereka yang terintimidasi, Tuhan dengan firman ini Engkau sedang membangkitkan mereka, Engkau sedang menguatkan mereka, Engkau sedang menguatkan lutut yang goyah, Engkau sedang membuat mereka berdiri kembali, dan Engkau sedang membuat mereka masuk di dalam panggilan yang tertinggi, yaitu menjadi saksi dari kebenaran firman-Mu. Sehingga nama-Mu Tuhan akan bau yang harum di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu, angkatlah dan terimalah berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Dia melimpahkan kasih karunia-Nya atas hidupmu. Dia mencurahkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Shalom-Nya menaungi Anda. Dan lihatlah perlindungan Tuhan akan selalu berserta dengan Anda. Dan inilah berkat untuk kita terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kabar gembira, bagi saudara yang rindu beribadah bersama secara langsung di GBI Kamboja, maka GBI Kamboja akan membuka ibadah offline atau onsite. Ibadah new normal akan diadakan setiap hari Minggu. Ibadah perdana tanggal 6 Desember 2020, yaitu ibadah pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan ini merupakan ibadah di tengah pandemi, maka protokol kesehatan sangat diutamakan. Berdasarkan protokol kesehatan yang ada, maka jemaat yang dapat mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja adalah di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, tidak memiliki riwayat sakit bawaan, sehat dengan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja wajib untuk mendaftarkan diri setiap minggunya pada nomor telepon sesuai dengan jam ibadah yang dipilih. Untuk ibadah 1 dengan saudari Gracia Haan di nomor telepon 0882 9857 9218. Untuk ibadah 2 dengan Bapak Fernando Noya di nomor telepon 0895 3952 58736. Pendaftaran melalui WhatsApp dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan jam 2 siang dengan format WhatsApp, nama lengkap, usia, nomor telepon. Firman terangi jalanku. Dia perisai iman, saudara. Perisai iman di setiap waktu. Dia lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Setia Dia menjaga dengan kuasa mulia. Pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam pasti, saudara, pasti tersedia kemenangan.
Yes.